masyarakat Kota Makassar itu yang tadinya kita melihat bahwa masyarakat Kota Makassar ini tinggi siri dan pacenya. Tetapi sekarang kita melihat bahwa, mohon maaf saya harus katakan bahwa masyarakat Kota Makassar ini sekarang sibik na pace. Kayak jeli-jeli sekali ini kita lakukan reklamasi. Saya orang yang paling keras berteriak di pansus kemarin bahwa biar misalnya sendiri saya kau lawan pada saat itu kau melakukan. Kalian membuka dunia usaha di Kota Makassar tentunya untuk mencari profit. Silahkan kita dukung, tapi pada saat ada yang merugikan warga Kota Makassar, kita akan tutup usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Portal Media. Alhamdulillah hari ini kami kedatangan bintang tamu spesial, kakak anggota dewan kita yang terpilih lagi, kakak Ari Ashari Ilham, sarjana ekonomi, biasa dipanggil dengan Ari Gogel. Assalamualaikum kakak Ari, gimana kabar? Alhamdulillah sehat kakak Saldi. Lama tanda ketemu ini kakak Ari. Siap kak, iya. Biasanya kita ngobrol di warkop, sekarang ini ada mic di depan ini kakak. Luar biasa. Siap kakak Saldi. Udah sibuk ya kini tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lihat ini kakak Ari ini sudah malang melintang di dunia politik ini sudah berapa tahun itu kakak? Sejak masuk Nasdem itu di 2013, belajar berpolitik. Ini partai pertama yang saya masuki kakak Saldi, karena cukup tertarik dengan slogan partai Nasdem, gerakan perubahan, partai restorasi, dan tentunya partai yang anti mahar. Oh, anti mahar ya? Iya. Saya sebenarnya dulu itu coba-coba masuk Nasdem, betul jika ini. Oh, kita membuktikan nih? Mau membuktikan, karena kita sebagai anak muda tentunya yang selalu antipati ya terhadap dunia politik. Betul. Kita menganggap politik itu kotor, politik itu tidak bermanfaat, tetapi saya selalu berpikir bahwa kalau kita anak-anak muda tidak terlibat di dalamnya, kapan ini dunia perpolitikan bisa berubah menjadi seperti apa yang kita mau? I see. Kita kan belajar dari bahasanya Hitler ya, bahwa pada saat kau tidak menyukai satu kebijakan atau kepemimpinan, maka harus kau rebut. Kemudian pada saat kamu mendapati posisi itu, kamu bisa merubah segalanya sesuai dengan yang kau mau. Tetapi kalau kita hanya protes-protes, kemudian ngedumel, tetapi kita tidak berada di posisi yang bisa mengambil kebijakan, maka saya menganggap bahwa itu hanya ocehan konyol saja kakak Saldi, karena tidak akan bisa merubah satu keputusan, tidak akan bisa merubah atau membuat satu peraturan, dan tidak akan bisa merubah peta politik sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga memang anak-anak muda itu ya sudah mulai harus terlibat dalam bagaimana mengawal politik di Kota Makassar. I see ini kakak. Ini kan sudah periode kedua Miki kakak Alhamdulillah, duduk di anggota legislatif. Siap. Ini kan banyak muncul di masyarakat yang mengatakan bahwa, dan ini pun juga kita konfirmasi juga ke beberapa anggota dewan ini. Siap. Politik tahun ini brutal katanya. Luar biasa brutalnya. Luar biasa brutalnya. Kenapa bisa dibilang brutal ini kakak? Saya melihat bahwa banyak sekali orang yang tertarik untuk menjadi anggota dewan. Oh banyak ya. Tetapi bukan tertarik oleh dirinya sendiri. Tetapi saya harus bilang bahwa banyak sekali calon anggota legislatif yang diperintah oleh mungkin orang tuanya atau diperintah oleh pemodalnya dan sebagainya, sehingga saya sangat menyayangkan bahwa masyarakat Kota Makassar itu yang tadinya kita melihat bahwa masyarakat Kota Makassar ini tinggi siri dan pacenya, tetapi sekarang kita melihat bahwa, mohon maaf saya harus katakan bahwa masyarakat Kota Makassar ini sekarang sibik na pace. Oh, sibik na pace. Iya, sibik poeng na pace kakak. Seperti itu, sehingga kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman incumbent di DPR yang sudah memberikan banyak sekali manfaat untuk Kota Makassar, mengurus masyarakat Kota Makassar, banyak membuat
aturan-aturan dan kebijakan untuk masyarakat Kota Makassar, tetapi tidak terpilih oleh kebrutalan politik uang di Kota Makassar, sehingga sangat disayangkan dan siap-siaplah warga Kota Makassar untuk menikmati hasil pilihannya yang mohon maaf saya harus katakan bahwa banyak sekali orang yang dia tahu apa yang harus dia bikin di DPR, tapi terpilih oleh karena ya mohon maaf anaknya siapa atau disokong oleh siapa, backgroundnya gitu. Kemudian ini juga kan ada kemarin itu peristiwa yang bisa saya bilang nyeleneh tapi betul ada di anggota Dewan Legislatif PDIP kemarin di DPR. Dia kan ingin melegalkan money politik. Dia bilang tak kalah kita mau dibilang tidak ada tapi ada. Iya. Bagaimana pendapatnya itu Kakak? Mungkin itu ungkapan sakit hati Kakak Saldi ya, karena kita melihat bahwa aturan KPU dan Bawaslu itu tidak membenarkan adanya politik uang, sehingga kalau kita melakukan itu ya tentunya kita akan berhadapan dengan aturan pemilihan yang berlaku, sehingga itu hanya ungkapan kekesalan mungkin dari saudara-saudara kita yang kita juga harus maklumi bahwa memang Kakak kondisi kemarin itu sangat brutal. Kita yang sudah berbuat banyak, kita yang sudah membantu orang banyak, kita yang menjadi anggota DPR yang memang betul-betul menjadi wakil rakyat, tetapi tidak dihitung oleh masyarakat, oleh pemilih di Kota Makassar bahwa kita sudah banyak berbuat, tetapi mereka hanya melihat bahwa siapa yang membawa Sibi Napace ini atau setan merah. Kemarin kan setan biru masih berlaku, tetapi setan merah sekarang yang berkuasa itu pun bukan satu lembar Kakak, tapi banyak lembaran. Banyak temannya. Itu yang memutarbalikkan fakta atau keadaan bahwa ternyata bukan kinerja yang dinilai oleh masyarakat Kota Makassar, tapi ya ada apanya yang Kakak selalu disampaikan tadi, yang mana yang ini harus kita rubah, bahwa kalau kita hitung Kakak Saldi 250.000 misalkan dibagi dengan 5 tahun, betul, itu tidak sampai Rp50 per hari yang dia berikan kepada kita, tetapi kita korbankan kepentingan kita atau kita korbankan nasib anak cucu kita selama 5 tahun ke depan oleh, mohon maaf saya katakan bahwa orang-orang yang tidak seharusnya berada di situ. Betul. Ini juga Kakak, ini kan sekarang ini Nasdem ini saya bisa bilang partai yang kabar-kabar sekarang ini karena betul-betul suaranya ini naik drastis. Bisa dilihat dari jumlah kursi di DPRD Kota Makassar dari 6 menjadi 8 kan? Iya. Nah, ini pertanyaan saya ini kan Partai Nasdem belum masuk ke koalisi pemerintahan ya. Siap. Nah, bagaimana caranya ini bisa menambah kursi dengan kondisi saat itu? Saya harus katakan Kakak bahwa Nasdem luar biasa hebatnya di bawah kepemimpinan Pak Rusdi Massa. Dari beliau kita banyak belajar bahwa ternyata kontestasi politik itu bukan 5 tahunan, tetapi setiap hari. Betul. Sehingga kita banyak belajar dari beliau terkait politik kemanusiaan. Ada Nasdem peduli. Bahkan tagline-nya kami kan Nasdem sayang kamu Kakak. Sehingga Partai Nasdem itu tidak muncul hanya 5 tahun sekali. Ada maunya baru kita muncul. Tapi tidak seperti itu. Betul. Cocok itu. Partai Nasdem itu selalu mau berada di tengah-tengah hati masyarakat setiap kapanpun itu. Kapanpun kami dibutuhkan, kami selalu ada untuk masyarakat. Sehingga mungkin itu yang tertanam di kepala masyarakat Kota Makassar bahwa setiap partai politik atau pemilihan Partai Nasdem, setiap ada apa-apa, ada kebakaran, ada apa-apa, ada orang meninggal atau apa-apa, selalu yang diingat, ada Partai Nasdem. Sehingga itu yang sudah tertanam di pikiran dan di hatinya masyarakat Kota Makassar bahwa partai politik itu adalah Partai Nasdem. Sehingga memang alhamdulillah berkat wejangan dari Bapak Ketua DPW Nasdem Sulsel Bapak Rusdi Massa, kami selalu belajar bahwa kami terpilih karena titipan suara dari masyarakat, sehingga berdosalah rasanya kita pada saat kita sudah terpilih kemudian kita meninggalkan masyarakat. Sehingga memang saya kembalikan ke diri saya Kakak Saldi bahwa pemilihan itu saya menganggap biasa saja. Momen pemilihan atau tidak sama tetap saya bekerja dengan waktu jam yang sama, mengurusi masyarakat dengan sistem yang sama, tidak ada lebihnya. Tetapi pada saat pemilihan saya kembali menyampaikan ke masyarakat bahwa ingat kena saya mau pemilihan kembali.
Kalau memang kita masih butuh saya berada di DPR, masih percaya sama masih saya, percaya sama saya, masih sayang sama saya, iya, betul, tolong betul. kita pilih kembali, kita bantu untuk sampaikan ke minimal keluarga terdekat untuk sampaikan bahwa maju tawa kembali Kakak Ari. Betul. Dan alhamdulillah Kakak, dari periode sebelumnya saya hanya mendapatkan suara 2.300 sekian. Di tengah-tengah kebrutalan pemilihan ini saya naik dua kali lipat. 2 kali lipat, alhamdulillah. Dari 2.300 menjadi 5.000 sekian. Wih, luar biasa. Seperti itu signifikan naiknya itu Kakak. Iya. Ini tadi tadi bagus yang kita bilang ini. Di bawah komando Pak RMS, Nasdem ini bisa dibilang menjuarai pentas perpolitikan saat ini di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar. Siap. Kenapa beliau tidak mau maju gubernur Kakak? Banyak sekali orang yang minta untuk Pak RMS maju sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Tetapi karena kebesaran hati beliau Kakak, bahwa pada saat dia hanya maju menjadi seorang gubernur, otomatis yang diurus hanya Sulawesi Selatan Kakak. I see. Yang kita harapkan adalah sosok RMS itu kan mengurus Indonesia. Karena tidak banyak orang yang seperti beliau. Tidak banyak orang yang punya otak seperti beliau. Beliau itu taktis tapi tepat. Sehingga mungkin ini hanya pandangan saya Kak ya. Mungkin terlalu sempit tempat di Gubernur Sulawesi Selatan untuk beliau berkarya. Karena memang kita berharap bahwa ada 1, 2, atau 3 seorang RMS yang bisa mengurus Indonesia, sehingga contoh saja pada saat beliau menjadi bupati kan, tingkat kemiskinan di sana bisa diberantas, tingkat buta huruf di sana bisa diberantas, bahkan pendapatan per kapita di sana kan masuk tertinggi kan. Sehingga kalau ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia, insya Allah Indonesia bisa jauh lebih baik dari yang amin. Seperti itu. Ini lagi Kakak, yang di kepala aku ini, kenapa mau maju lagi dan anggota dewan? Apakah masih begini maksudku? Apakah masih ada kerja yang kita rasa belum bisa selesai, atau masih ingin memperjuangkan sesuatu yang belum bisa selesai pada periode pertama? Betul Kak, itu pertanyaan yang menarik ya, karena sebenarnya saya masuk di politik itu sebenarnya keterpaksaan juga sebenarnya. Kenapa bisa? Karena tadinya cuma coba-coba Kak. Saya basicnya seorang pengusaha, yang tentunya kalau saya lebih fokus di dunia usaha, mohon maaf ya, mungkin dari segi pendapatan saya jauh lebih banyak dapatkan daripada saya menjadi seorang anggota DPR. Tetapi pada saat saya menjadi anggota DPR, ada kepuasan tersendiri yang saya dapatkan, dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Pada saat saya bisa mengabdikan diri saya bisa mengurus masyarakat Kota Makassar, yang tadinya ini sulit menjadi tidak sulit, yang tadinya ini susah menjadi mudah. Itu menjadi kebanggaan tersendiri untuk saya, dan itu tidak bisa ternilai harganya dengan apapun itu. Saya sebagai putra asli di anak pesisir atau Tanjung Merdeka sangat bangga bahwa sekarang Kakak Saldi, dulunya itu kan kalau orang mau pergi wisata pantai, orang selalu pergi ke keluar kota, Bira, ke Bira atau ke Tope Jawa dan sebagainya. Itu kan kita malu sebenarnya Kakak Saldi. Dilewati Jaki. Betul. Nah sekarang bukan saya berbangga hati tetapi pada saat saya berada di DPRD Kota Makassar, jalan masuk ke Tanjung Bunga sudah dibeton, kemudian semua jalan-jalan lorong juga sudah dibeton, penerangan sudah ada, kemudian bantuan pariwisata dari pemerintah Kota Makassar untuk masyarakat di pesisir pantai itu sudah luar biasa juga hasilnya, sehingga saya masih ingin maju di DPRD Kota Makassar untuk bagaimana memang melanjutkan kerja-kerja yang belum tuntas. Kemudian masih ada jangka panjang yang saya harus pikirkan, bahwa saya tidak boleh hanya berhenti di DPRD Kota Makassar. Mungkin ada cita-cita yang lebih tinggi juga untuk bagaimana saya bisa mencontoh saudara-saudara saya untuk bagaimana bisa menuju ke Senayan. Amin. Ini kan Kakak, kita di Komisi B di? Dulu saya di Komisi A Kak, 2 tahun setengah di Komisi A. Kemudian saya merasa terpanggil bahwa saya harus membantu dunia pariwisata di Kota Makassar. Saya pindah ke Komisi B yang mengurus terkait ekonomi ekonomi, pendapatan, perusda, dan tentunya pariwisata.
Nah ini kan ada saya kemarin, saya juga lihat itu berita tentang beberapa penggerebekan di ini kakak. Apakah itu masuk bidang itu? Iya, betul. Maksud saya kayak gini, ini kan kafe-kafe yang bisa dibilang ada juga klubnya di situ kan, sudah ada izinnya. Apa yang bisa menjadi trigger kenapa mereka bisa digerebek lagi? Apakah memang izinnya yang bermasalah atau tidak lengkap atau bagaimana kakak? Begini Kakak Saldi, saya juga sebenarnya merasa tergelitik ya pada saat ada aturan dari pusat yang menetapkan bahwa perizinan hiburan malam dan sebagainya itu tidak dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar. Iya. Provinsi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat betul. Yang berada di Sulawesi Selatan. Betul. Tetapi kan yang mempunyai wilayah kerja adalah Kota Makassar. Betul. Sehingga yang paling tahu ini boleh dibuka atau tidak adalah pemerintah Kota Makassar. Harusnya. Karena mereka yang punya jajaran yang paling spesifik di masing-masing titik. Sekarang perizinan disunat. Ada yang namanya sistem OSS yang diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat. Nanti sisa koordinasi ke provinsi. Apa fungsi Kota Makassar? Nah sekarang mungkin banyak tempat-tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan tempatnya. Betul. Kita kan harus memikirkan Kakak Saldi bahwa tempat hiburan malam itu yang paling pertama tidak boleh dekat dengan masjid. Betul. Tidak ada bicara terkait itu. Harus itu tidak boleh dekat dengan masjid. Yang kedua, tidak boleh dekat dengan rumah sakit dan sekolah. Iya kan berdekat sekali. Bayangkan sama kalau ada tempat hiburan malam kemudian di depannya sekolah. Betul. Itu kan ada di sini Kakak. Ada. Mohon maaf saya sebutkan saja. Itu saja Kakak. Ada publik di situ. Itu kan ada SD Mangkurat di situ. Kemudian ada SD Raja Wali, SMP Raja Wali. Itu kan mereka keluar dari sekolahnya dan langsung diperhadapkan publik. Itu kan anak-anak kecil itu kan rasa ingin tahunya luar biasa. Betul. Nah sehingga memang ini yang harus kita kembalikan sesuai dengan peruntukan atau aturannya bahwa yang punya kewenangan mengeluarkan izin seharusnya pemerintah Kota Makassar. Supaya apa? Supaya semua stakeholder atau elemen jajaran pemerintahan itu terlibat dalam mulai dari pengeluaran izin dan pengawasannya. Seperti itu. Jadi artinya yang mengeluarkan izin kan ini Pemprov ya? Pemprov kan. Apakah ada uji kelayakan terhadap izinnya yang setahu kita Kakak? Kalau dari Pemprov seharusnya ada Kak, tetapi kan itu harusnya koordinasi dengan pemerintah kota. Ini tidak ada koordinasinya? Tidak ada koordinasinya. Bahkan kemarin kan waktu W diperiksa dan ternyata tidak ada izin diskotiknya. Itu kan menandakan bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat izin ini dipindahkan ke provinsi. Dan sudah beberapa kali saya berbicara Kakak Saldi bahwa kembalikan sesuai dengan aturan yang ada sebelumnya. Karena kan bukan hal yang semakin buruk. Betul. Ini kan tidak ada hal-hal yang melanggar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar kemudian diambil alih ke provinsi. Sehingga Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar fungsi pengawasannya tetap ada di situ. Kan ketakutan saya di sini Kakak, adanya penggerebekan dan itu menjadi viral se-Indonesia. Ketakutan ke depannya adalah investor itu akan menjadi malas masuk ke Makassar. Setuju. Sedangkan kan Makassar kan tidak ada sumber daya alam, yang ada sumber daya manusia yang banyak saja. Olhasil yang laku adalah jasa. Betul. Nah, menurut ini Kakak, bagaimana sih yang seharusnya nih antara Pemprov sama Pemkot ini? Koordinasinya yang baik. Jadi begini Kakak Saldi, ini saya dan anggota dewan anggota dewan Makassar. Sebenarnya saya juga kemarin melihat bahwa penutupan W ini harusnya ini dilakukan hal yang sama dengan seluruh tempat hiburan malam yang ada di Kota Makassar. Kenapa bisa Kakak? Karena kan kita melihat bahwa yang diprotes adalah tidak boleh atau tidak layak di Kota Makassar ada tempat seperti itu. Tetapi kan kita bisa melihat bahwa ada tempat yang lebih buruk dari itu yang dibiarkan selama ini. Tebang pilih maksudnya. Tebang pilih. I see. W kita tahu adalah diskotik. Tetapi di Nusantara sepanjang itu kan lebih parah dari itu Kak. Itu tempat prostitusi. Kenapa dibiarkan?
Ya, betul. Sehingga saya melihat bahwa jangan sampai kita masyarakat di Kota Makassar dibilang panas-panas teh ayam, apa yang viral itu yang diborong itu, tapi harus kita bercermin juga. Cocok. Bahwa kalau memang kita menyatakan bahwa Makassar itu adat istiadatnya tidak boleh ada tempat seperti itu, ya kita tutup semua yang ada di Kota Makassar. Jangan hanya double juice saja, tetapi semua tempat usaha yang berbau hiburan malam, ayo kita tutup. Tak kalah ya. Harus adil. Semua teman-teman yang investor, pengusaha di Kota Makassar itu merasa adil, bahwa jangan sampai karena ada persaingan bisnis, misalnya Kakak Saldi punya ini dan merasa tersaingi, kita membiayai, digembosi untuk bagaimana dia ditutup tapi kita tetap buka. Nah itu yang saya takutkan, sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman di pemerintah kota dan pemerintah provinsi, kalau memang mau adil ya kita tutup semua. Ya. Jangan ada tebang pilih di situ, Kakak. Bahwa memang kan kalau niatnya menyelamatkan anak bangsa atau tidak sesuai dengan adat istiadat, ya bukan satu tempat dong. Semua tempat kita tutup. Tapi kalau ditutup semua, Kakak, PAD-nya nanti tidak bermasalah nanti tuh. Ya tentunya akan bermasalah, Kakak. Tetapi kalau kita berpikir dari segi masa depan anak-anak kita, harus ada dikorbankan, harus ada yang dikorbankan. Dan saya di sini titik terangnya adalah jangan tebang pilih. Kalau satu kita tutup ya semua kita tutup, satu kita buka ya semua kita buka. Jangan ada yang dikorbankan di sini seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak publik itu, Kakak, kan sudah lama ini dan beroperasi dan berada di depan sekolah. Solusinya dia bagaimana? Apakah disuruh pindah atau bagaimana itu, Kakak? Ya harus ditutup, Kak. Harus ditutup. Peraturan daerah dibentukkan itu untuk ditaati. Sehingga pada saat ada hal-hal yang menabrak peraturan daerah, disitulah kita melihat apakah ini pemerintah Kota Makassar tegak dalam menegakkan perdanya. Jangan sampai ada segelintir orang yang masuk angin. Digarata aja orang, saya mau tutup ini. Pada saat ada nih macuk-macuknya dibuka lagi. Nah itu kita tidak mau ada seperti itu. Macuk angin. Sehingga memang ya perda dibuat untuk ditegakkan. Ya kita saya tantang pemerintah Kota Makassar bahwa buka semua peraturan daerah yang ada di Kota Makassar, buka semua peraturan wali kota yang ada di Kota Makassar, tegakkan itu. Dan juga ini, Kakak, saya lihat ini kan perwali itu kan, saya sebagai orang hukum biasa kan mau cari di situsnya Pemkot Makassar. Tapi sampai sekarang ini belum ada pembaharuan. Bagaimana itu bisa, Kakak? Nanti coba kami sampaikan juga ke teman-teman di info supaya ini bisa diupdate, sehingga seluruh masyarakat Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar bisa mengetahui bahwa peraturan wali kota di Makassar terkait ini seperti ini loh, sehingga para pengusaha juga tidak menabrak aturan yang sudah ada pada saat beliau mau membuka usaha. Betul. Jadi kan transparansi, Kakak. Betul. Ini yang juga tadi yang kita bilang itu enak sekali tuh bagian itu pariwisata dan UMKM. Betul. Iya. Apa yang selama ini DPRD Kota Makassar khususnya Komisi B itu mendukung dua ini, karena kan kita tahu Makassar kan kota masuk ke Indonesia Timur. Betul, Kak. Dan maksudnya tidak singgah lewat aja saja. Jadi saya beberapa kali dipanggil juga, Kak, untuk berbicara terkait pariwisata. Dan memang saya harus katakan bahwa Makassar ini hanya kota transit. Betul. Orang mau ke pantai, mereka ke Bira. Orang mau menikmati ini, mereka ke sana, ke sini. Tetapi kan sebenarnya Makassar sebagai ibu kota dari Sulawesi Selatan itu harusnya bisa menjadi tempat paling nyaman, harusnya atau tempat yang paling dituju untuk bagaimana orang dari luar masuk ke Kota Makassar. Contoh kecil, Kakak Saldi, saya mau tanya, Ki, selama ini kapan kita terakhir ke Pantai Losari? Terakhir itu enggak pernah lewat, tapi enggak singgah, Kakak. Pantai Losari adalah ikon Kota Makassar. Seharusnya pada saat kita membawa tamu atau kita sendiri warga Kota Makassar mau healing, harusnya di situ paling dekatnya. Kita harusnya ke Pantai Losari. Tapi kan apa? Dari zaman kita kecil sampai sekarang yang dipoles hanya adalah tempatnya saja. Tetapi tidak ada hal-hal menarik yang menarik
perasaan kita untuk ke Pantai Losari. Orang pun dari luar kota Kakak Saldi, kalau ke Pantai Losari 1 kali. Betul. Besoknya dia ke Makassar tidak mau ke Pantai Losari karena memang tidak ada hal menarik di situ. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman di pemerintah Kota Makassar bahwa berhenti begitu bikin kegiatan-kegiatan seremonial yang sifatnya 1 kali kemudian selesai. Tetapi saya minta Dinas Pariwisata fokus membuat 1 destinasi wisata yang menarik di Kota Makassar, kemudian selesai 1 baru pindah lagi 1. Saya tantang kemarin bahwa Pantai Losari itu bagus sekali. Tidak ada tempat paling enak di Kota Makassar untuk melihat sunset selain Pantai Losari. Betul. Kenapa Pantai Losari tidak disulap untuk menjadi tempat nongkrong yang enak? Itu kan luas Kakak. Ada bagian Makassar, ada bagian Toraja, ada bagian Mandar. Itu kan seharusnya Kakak. Cobanya saya jadi wali kota ya. Amin. Itu seharusnya Kakak, banyak tempat-tempat yang harusnya kita bikin yang orang tertarik untuk ke situ. Betul. Di tempat Kota Makassar. Harusnya kan di situ minimal Sabtu atau Minggu tampilkanlah kebudayaan Kota Makassar. Ada tari-tarian Kota Makassar, ada booth-booth untuk menjual makan. Makassar katanya tempat makan enak. Kuliner, ya, pusat kuliner lah. Tampilkanlah di situ booth-booth untuk orang makan coto, orang makan palu basah. Ada tempat-tempat minum kopi yang enak, ada Azhara, ada Sijak dan sebagainya. Berikan mereka akses ke situ, akses untuk tempat di situ sehingga orang tertarik untuk ke Kota Makassar seperti ini. Lagi saya mau tanya Kakak, kita pancing tadi aku tentang Pantai Losari. Ada 2 langsung muncul di kepala aku. Kenapa saya tidak mau singgah di Pantai Losari sekarang, lewat-lewat aja? Yang pertama itu tidak ada yang lagi ombak di Pantai Losari. Jadi berbau ke airnya Kakak. Setuju. Itu yang pertama Kakak. Mungkin apakah ini efek dari reklamasi atau bagaimana Kakak? Yang kedua, kan di sana itu saya kurang tahu ya kalau sekarang. Dulu kan itu masuk di media-media cetak bahwa hotel, rumah sakit itu langsung buang limbahnya di Pantai Losari. Betul. Bagaimana ini Anuta Kakak? Yang pertama Kak, itu ya. Saya kalau bicara Kak suka bicara apa adanya. Betul Kakak. Mohon maaf saya harus bilang bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kak jili-jili dalam melakukan reklamasi. Iya. Harus saya katakan bahwa Kak jili-jili Kak. Di mana-mana orang melakukan reklamasi pada saat sudah tidak ada tanah untuk dipakai membangun. Sekarang masih banyak sekali tanah kosong yang bisa dipakai membangun untuk peruntukan apa saja. Betul. Kemarin kan tujuannya cuma untuk membangun Wisma Negara. Wisma Negara, betul. Tapi kan sekarang nyatanya apa? Buat komersil. Banjir di Kota Makassar bisa saya katakan bahwa penyebab utama juga dari situ Kak. Oh, itu penyebab utamanya Kak. Bisa kita katakan ini gelas Kak. Iya. Pada saat diisi air, kemudian saya isi benda-benda yang lainnya, pasti airnya akan tumpah. Iya. Ini kan alam sudah diatur dengan sedemikian rupa Kak. Kemudian pada saat ada pantai yang ditimbun, itu tentu saja akan mengurangi daya tampung debit air. Sehingga memang mohon maaf saya harus bilang bahwa Kak jeli-jeli sekali ini kita lakukan reklamasi. Bahkan ada kemarin isu bahwa akan dilakukan reklamasi lanjutan di sepanjang pantai untuk dibuat rel kereta api. Tahap 2-nya katanya itu ya. Saya orang yang paling keras berteriak di pansus kemarin bahwa biar misalnya sendiri saya kau lawan pada saat itu kau melakukan. Kenapa? Karena pada saat itu dilakukan itu akan membunuh potensi wisata yang ada sepanjang Tanjung Merdeka. Tanjung Merdeka ada Akarena, ada Pantai Biru, ada Pantai Bayang, ada Angin Mamiri, ada Bosowa, ada Layar Putih. Orang-orang di situ Kak setengah mati untuk bagaimana memperbaiki objek wisata yang ada di sana. Kemudian pemerintah kita tiba-tiba mau menutup itu. Saya bilang biar mak sendiri saya lawan kok. Iya, apalagi kita kan asli di situ kagak tinggal. Saya sebagai warga asli di situ mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan itu. Insya Allah lawan Kak. Kemudian untuk pembuangan limbah Kak, kemudian itu juga. Kami di DPR Makassar juga lagi fokus membuat peraturan daerah terkait limbah itu, limbah restoran, rumah sakit, rumah sakit dan sebagainya. Alhamdulillah itu pengawasannya kita sangat ketat, tapi itu sudah mereka membuang limbah itu sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi akan kita kunci dengan aturan-aturan yang tentunya nanti sudah ada pada saat dia melanggar sudah ada efek hukum yang akan dia langgar. Oh, ada efek hukumnya pada saat selesai nanti perdanya Kak. Tetapi kami sudah
bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat aturan-aturan sementara dulu sambil akan kita ikat dengan peraturan daerah. Bisa kasih bocoran Kakak? Apa itu hukumannya itu Kakak? Pencabutan izin Kak. Oh, pencabutan izin. Parahnya, pencabutan izin. Sehingga apabila ada restoran, hotel, rumah sakit yang sudah tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh pemerintah Kota Makassar, itu kita akan peringati. Tetapi kalau tidak diindahkan ya kita tutup saja Kak. Wah, harus tegas memang Kakak. Harus Kak, bahwa kalian membuka dunia usaha di Kota Makassar tentunya untuk mencari profit. Betul. Silahkan kita dukung. Tapi pada saat ada yang merugikan warga Kota Makassar, kita akan tutup usaha. Jangan main-main bro. Kota Makassar ini. Pantas memang ingin terpilih lagi kalau begini namanya visi misinya ini. Saya kata bangka-bangka. Terima kasih banyak waktu ini Kakak ini. Kakak Saldi. Yang apa namanya? Mungkin masih banyak yang saya tanyakan, tapi mungkin ada nanti sesi doanya lah. Siap Kakak Saldi. Siap. Terima kasih banyak ini Kakak Gogel, Kakak Ari Asari Ilham. Semoga dengan terpilihnya lagi sebagai anggota legislatif mampu memperjuangkan visi misi dan mampu melindungi masyarakat Kota Makassar ini. Amin. Ya. Terima kasih banyak teman-teman podcast Portal Media. Cukup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.